Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengokohkan landasan atau ideologi negara di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ibadah Kotrus Solihah, NIM 2004070469 dari kelas hukum 2020B. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan dan ketergantungan. Filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam pembangunan peradaban manusia. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Sebagai objek dan subjek, sistem filsafat ini menjadi objek untuk dicari landasan filosofinya dan subjek untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Sehingga dalam pembangunan nasional, Pancasila ini termasuk dalam sistem filsafat yang menjadi kuat. Pancasila memiliki 3 landasan pijak filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis dalam filsafat termasuk dalam 3 landasan pijak yang pada Pancasila, yakni bermakna hakikat yang paling mendalam dan paling umum atau mendasar, dan epistemologis tentang sifat dasar pengetahuan. Yang ketiga, aksiologis tentang penelitian atau tentang nilai-nilai. Dari uraian tersebut, Pancasila bisa diketahui memiliki landasan-landasan yang kokoh untuk pembangunan negara dan lain-lain. Yang pertama, pembahasan mengenai landasan ontologis Pancasila. Di setiap sila Pancasila memiliki landasan yang memaknai setiap masing-masing Pancasila. Sila pertama, hal kebebasan beragama dan menghormati satu sama lain dari sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, setiap orang memiliki martabat, hak asasi manusia, keadilan yang sama, yakni dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, ada perbedaan tapi tetap satu rasa kebangsaan Indonesia, yakni dari sila persatuan Indonesia. Keempat, sistem demokrasi melalui musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas dari kemusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, seharusnya tidak ada kemiskinan dalam negara mereka karena adil secara sosial dari sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan ontologis Pancasila ini merupakan pemikiran filosofis atas sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Menurut Stephen, Littlejohn, dan Karen Fuss, ontologi berhadapan dengan sifat makhluk hidup, di mana ada 3 mainstream utama yaitu determinisme, pragmatisme, dan kompromisme. Determinisme merupakan keyakinan filosofis bahwa semua peristiwa terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tak terelakkan. Yang kemungkinan menjadi Pancasila itu adalah suatu kewajiban bagi negara Indonesia. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Sehingga Pancasila ini objektif pada hal apapun, tidak merancu pada satu alasan maupun satu objektivitas, karena Pancasila merujuk kepada siapapun objeknya. Kompromisme. Kompromisme merupakan kesepakatan di antara dua pihak yang saling berbeda pendapat atau pihak yang berselisih paham. Sehingga Pancasila mengkompromi setiap segala masalah yang terjadi pada masyarakat Indonesia, namun jadi dasar hukum di setiap masalah di Indonesia. Landasan epistemologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang kemudian disintesiskan melalui pandangan komprehensif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Littlejohn dan Fuss, pengetahuan muncul melalui rasionalisme atau empirisme yang memiliki 2 tingkatan, yaitu pengetahuan mutlak dan pengetahuan relatif. Pandangan komprehensif itu berarti luas dalam cangkupan masyarakat, sehingga tidak mencangkup satu wilayah saja. Sedangkan rasionalisme adalah gerakan nasionalis, adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Sehingga rasionalisme ini bukanlah sifat dari suatu bangsa yang bernegara demokratis. Dan juga empirisme adalah menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Sejak dini, manusia masih belum mengetahui apapun tentang dunia, sehingga sangat rentan sekali mengetahui apa yang telah terjadi pada dunia saat itu. Dan itu memiliki 2 tingkatan, yaitu pengetahuan mutlak dan pengetahuan relatif. Pengetahuan mutlak adalah beberapa pengetahuan yang biasanya diajarkan di sekolah, dan pengetahuan relatif ketika kita memasuki kehidupan sosial maupun kehidupan sehari-hari, kita akan mempelajari beberapa perubahan dari sekitar lingkungan sehingga menjadi pembelajaran hidup yang memasuki pengetahuan relatif. Berdasarkan epistemologi, filosofi Pancasila pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, bermakna pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia. Yang kedua, sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bermakna pengalaman ditindas penjajah selama berabad-abad. Yang ketiga,
persatuan Indonesia, yang bermakna pengalaman terpecah belahnya bangsa atas adu domba Belanda melalui politik divide and impera yang menjadi salah satu alasannya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh keikmatan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki makna pengalaman budaya turun-menurun bangsa Indonesia dalam bermusyawarah mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pengalaman budaya turun-menurun bangsa Indonesia dalam bergotong royong. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila, yakni nilai atau kualitas yang tergantung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila mengandung spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Pancasila merupakan sumber nilai untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Sehingga Pancasila merupakan ideologis bagi bangsa Indonesia dalam segi manapun, dalam bermasyarakat maupun secara hukum. Nilai-nilai dari Pancasila berdasarkan filosofinya yaitu sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa dari berbagai agama Indonesia, memiliki makna kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Kualitas monoteis itu mempercayakan Tuhan itu adalah satu, tidak ada dua ataupun lainnya. Yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab menjadi landasan utama sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, solidaritas dan kesetiakawanan selalu terjadi pada setiap sosialisasi masyarakat Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, demokrasi, musyawarah mufakat, dan berjiwa besar. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni kepedulian dan gotong royong. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.